Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku semua, kali ini kita akan melanjutkan mempelajari materi tentang jamur atau fungi ya. Nah, ini sebetulnya jamur ini dipelajari dalam ilmu yang disebut mikologi. Nah, ini karena pertemuan kedua, jadi lanjutan dari yang pertemuan kemarin. Jadi kita melanjutkan materinya, tapi terlebih dahulu seperti biasanya ya, kalian harus mengetahui kompetensi dasarnya itu masih tetap sama dengan yang lalu, yaitu 3.7, mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan perannya dalam kehidupan. Kemudian keterampilannya ya 4.7, menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan perannya dalam kehidupan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya di sini ada banyak ya. Kita lihat mulai dari 3.7.2, mengidentifikasi cara reproduksi jamur. 3.7.3, mengelompokkan jamur berdasarkan ciri dan cara reproduksinya. 3.7.4, menjelaskan manfaat jamur. Kemudian 3.7.5, mengaitkan peran jamur dalam kehidupan. 3.7.6, menjelaskan mikoriza. Kemudian 3.7.7, menjelaskan likenes. Dan yang terakhir di sini 4.7.1 ya, menyajikan data hasil investigasi keanekaragaman jamur dan perannya dalam kehidupan. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada Basidiomycota. Kalau kemarin kan kita sudah membahas Zygomycota dan Ascomycota ya. Jadi sekarang kita lanjutkan yaitu divisi Basidiomycota. Di sini kita lihat ciri-cirinya, hifanya bersekat ya. Jadi kan kalau waktu Zygomycota hifanya tidak bersekat ya. Nah, sekarang pada Basidiomycota hifanya bersekat. Jadi sama dengan Ascomycota ya, hifanya bersekat. Kemudian bersifat saprofit. Jadi pada organisme yang sudah mati, nah dia bisa tinggal di tempat tersebut. Kemudian fase seksualnya menggunakan Basidiospora. Nah, jadi dengan kata Basidiospora inilah maka divisinya masuk ke dalam Basidiomycota. Jadi ibu ulangi lagi ya, fase seksualnya menggunakan Basidiospora yang terbentuk pada basidium. Kemudian tubuh buah atau basidiokarp seperti payung yang terdiri atas batang dan tudung. Nanti bisa dilihat di gambarnya ya, ada ya. Kemudian di bagian bawah tudung terdapat lembaran-lembaran tempat terbentuknya basidium. Nah, itu ada gambarnya ya. Jadi di situ ada bentuk yang seperti payung ya. Jadi Basidiomycota itu memang ciri khasnya bentuk tubuhnya besar ya. Nanti ibu perlihatkan contoh aslinya seperti apa ya. Nah, anak-anak, inilah contoh jamur yang termasuk ke dalam Basidiomycota. Ini ciri khas Basidiomycota, itu tubuh buahnya itu besar sekali. Kalau kemarin kan ibu mencontohkan tempe ya, itu jamur pada tempe itu kan harus menggunakan media kacang kedelai ya untuk membuat tempenya. Kalau ini jamur pada Basidiomycota itu besar-besar sehingga bisa langsung dimakan jamurnya tanpa menggunakan media yang lainnya. Jadi di sini ada tubuh buah ya yang seperti payung ini, terdiri atas batang ya, batang, dan di sini ada tudungnya gitu ya, dari batang dan tudungnya. Nah, di bawah tudung ini terdapat lembaran-lembaran gitu ya, ada lembaran-lembaran tempat terbentuknya basidium. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ciri yang paling khas sekali Basidiomycota itu berukuran besar ya. Nah, sekarang kita lihat reproduksi Basidiomycota. Jadi reproduksi Basidiomycota itu ada secara vegetatif atau aseksual dan ada yang secara generatif atau seksual ya.
Nah, kita lihat yang pertama dulu, reproduksi vegetatif atau aseksual. Dilakukan dengan konidia ya. Kemudian ujung hifanya bersekat dan berkembang menjadi struktur yang disebut konidiofor. Jadi konidia itu berada di ujung hifa yang bersekat dan berkembang menjadi struktur yang disebut konidiofor ya. Nah, nanti pada konidiofor ini terbentuk spora yang disebut dengan konidia atau konidiospora. Nah, itulah yang secara vegetatif ya. Nah, sekarang bagaimana reproduksi generatif atau seksualnya? Nah, yang pertama ya, hifa yang monokaryotik atau yang N atau yang haploid itu ya, yang berbeda jenisnya atau jenis kelamin dalam tanda petik ya, karena di sini tandanya hanya positif dan negatif saja ya, berdekatan. Nah, hifa-hifa tersebut akan melebur atau fusi. Akan tetapi peleburan plasma atau plasmogami tidak langsung diikuti dengan karyogami atau peleburan inti ya. Jadi sehingga terbentuklah fase dikaryotik atau N+N tadi ya. Hifa-hifa atau miselium yang dikaryotik ini akan tumbuh lebih cepat dari hifa induknya yang tadi ya, yang haploid itu ya, atau yang monokaryotik, dan akan membentuk basidiokarp. Pada basidiokarp, ujung hifa dikaryotik mulai membentuk basidium muda, lalu mengalami peleburan inti atau karyogami. Jadi karyogaminya setelah terbentuk basidium muda ya, sehingga nanti intinya menjadi diploid. Kemudian inti yang diploid tersebut lalu membelah dengan meiosis ya, sehingga terbentuk 4 buah basidiospora yang dilandasi atau ditopang oleh basidium ya. Spora tersebut lama-kelamaan akan matang dan disebarkan, dan apabila jatuh di area yang tepat akan berkecambah menjadi hifa atau miselium yang baru. Miselium itu kan kumpulan dari beberapa hifa ya. Nah, jadi reproduksi seksual dari Basidiomycota bisa kalian lihat di gambar seperti itu ya. Jadi ada mulai dari plasmogami, nanti akan terbentuk miselium yang melebur, kemudian akan terbentuk basidiokarp ya. Kemudian nanti pada basidianya akan terjadi pembelahan ya. Kemudian nanti akan ada proses di situ ya. Ada karyogami ya. Kemudian meiosis sehingga terbentuklah basidiospora tadi ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya apa sih Basidiomycota. Di sini misalnya jamur tiram ya, gambarnya seperti itu. Kemudian ada jamur merang atau Volvariella volvaceae ya. Kemudian ada Lentinus edodes atau jamur shiitake ya, dan Amanita spesies ya. Jadi ini Amanita itu warnanya agak mencolok gitu ya. Nah, ini hati-hati, biasanya yang warnanya mencolok itu ada racunnya ya, Amanita. Jadi jangan sembarangan kalian memakan itu ya, jamur ya, karena ada jenis jamur yang beracun ya. Nah, sekarang divisi Deuteromycota. Ciri-cirinya belum diketahui adanya reproduksi seksualnya, sehingga disebut juga jamur tidak sempurna atau fungi imperfecti ya. Jadi ini pokoknya yang tidak diketahui bagaimana reproduksi secara seksualnya masuk ke dalam Deuteromycota atau fungi imperfecti ya. Kemudian hifanya bersekat, uniseluler ya atau bersel tunggal. Kemudian saprofit ya, masih ingat kan saprofit ya, hidupnya pada organisme ya yang sudah mati biasanya ya. Kemudian reproduksi aseksual dengan menghasilkan konidia atau menghasilkan hifa usus yang disebut konidiofor. Contohnya Candida albicans ya. Nah, sekarang bagaimana peranan jamur dalam kehidupan? Nah, peranannya itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kita lihat sekarang yang menguntungkan dulu. Fungi atau jamur dapat membawa dampak menguntungkan di berbagai bidang, seperti bidang pangan, industri, kedokteran, dan pertanian. Nah, di bidang pangan, jamur bisa menjadi sumber makanan. Misalnya jamur merang ya, atau Volvariella volvaceae gitu ya. Kemudian ada jamur kuping, Auricularia polytricha, jamur shiitake ya, Lentinus edodes. Kemudian di bidang industri, jamur bisa digunakan baik untuk membuat
roti dan minuman beralkohol ya, yaitu Saccharomyces cerevisiae ya atau ragi. Kemudian pembuatan keju ya, Penicillium camemberti, tempe Rhizopus stolonifer ya. Nah, ini tempe sering ditanyakan loh ya. Ya kemarin Ibu juga sudah membahas ya, ada gambar atau contoh tempenya ya. Kemudian di bidang kedokteran, jamur bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan antibiotik penisilin. Nah, itu dari Penicillium notatum ya. Di bidang pertanian, jamur seperti jamur saprofit ya, membantu menguraikan sisa tumbuhan sehingga menyuburkan tanah ya. Kemudian mikoriza membantu tumbuhan memperoleh unsur hara ya. Nah, sekarang kita lihat yang merugikannya. Yang merugikan, jadi bagi manusia jamur dapat menyebabkan penyakit, misalnya jamur epidermophyton ya, yang menyebabkan penyakit kaki atlet disebutnya ya, serta Microsporum yang menjadi penyebab kurap ya, jadi pada kulit itu ya ada kurap-kurap begitu ya. Kemudian jamur juga menyebabkan makanan menjadi busuk hingga akhirnya mengandung racun, misalnya Aspergillus flavus ya. Kemudian bisa juga parasit pada hewan, misalnya Aspergillus fumigatus, penyebab penyakit paru-paru pada burung ya. Ada juga yang parasit pada tumbuhan, misalnya Ustilagos scythamine ya, yaitu jamur karak, parasit pada tanaman jagung dan tebu ya. Kemudian Exobasidium vacans, hidup parasit pada daun teh. Kemudian Amanita caesare ya, merupakan jamur penghasil racun yang tadi gambarnya cerah begitu ya warnanya ya. Nah, itulah materi tentang jamur. Nah, sebetulnya di sini jamur ada yang bersimbiosis dengan organisme lainnya, yaitu yang pertama ya, yang disebut dengan mikoriza. Mikoriza itu simbiosis mutualisme, jadi menguntungkan ya antara jamur dengan akar tanaman ya. Jadi dari mikota ya, jamur, dan riza itu akar ya. Jadi mutualismenya antara jamur dan akar ya. Contohnya di sini jamur yang terlibat misalnya Basidiomycota, Ascomycota atau Deuteromycota ya. Kemudian simbiosisnya bagaimana sih? Jadi tumbuhan itu kan mempunyai klorofil ya, jadi bisa berfotosintesis. Nah, tumbuhan ini memberi zat makanan kepada jamur. Karena jamur kan ciri khasnya tidak berklorofil, jadi makanannya berasal dari tumbuhan. Sedangkan jamur membantu penyerapan air dan zat mineral dari dalam tanah untuk diberikan ke tumbuhan. Jadi di situ ada simbiosis mutualisme. Nah, yang mikoriza itu terbagi, ada yang menjadi ektomikoriza dan endomikoriza. Kalau ekto itu simbiosisnya jamur dengan akar itu sampai permukaan bagian luar saja, ektomikoriza itu ya. Sedangkan yang endo itu dalam. Jadi di sini simbiosisnya jamur dengan akar masuk sampai ke bagian dalam ya, sampai ke bagian yang korteksnya gitu, yang bagian ke tengah bagian dari tumbuhan ya. Nah, di sini ada contohnya, misalnya yang endomikoriza itu akar Asarum canadense ya, sejenis anggrek, dan jamur mikoriza ya. Kemudian ada yang lainnya, di sini kita lihat peranan mikoriza. Peranan mikoriza yaitu meningkatkan penyerapan unsur hara. Ya, tadi kan jamur mengambil atau menghisap unsur hara dan air untuk tumbuhan ya. Kemudian di sini meningkatkan ketahanan tumbuhan terhadap kekeringan. Tadi kan ya mengambil air itu. Kemudian yang ketiga, menghasilkan hormon dan zat pengatur tumbuh dan menggantikan kebutuhan pupuk. Nah, itu yang simbiosis dengan akar. Nah, sekarang bagaimana simbiosis yang lain, yaitu yang disebut dengan lichenes atau lumut kerak ya. Di sini simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang hijau atau ganggang hijau biru ya, Cyanobacteria ya. Jamur mendapatkan makanan dan oksigen dari ganggang atau alga ya, sedangkan ganggang atau alga memperoleh karbon dioksida dan air untuk fotosintesis serta terjaga kelembaban dari tumbuhan tersebut. Jadi di sini ada simbiosis mutualisme antara jamur dengan alga ya.
Nah, di sini kalian bisa lihat anatomi lichenes atau lumut kerak ya. Jadi jamur yang lapisan atas, sedangkan yang alga di lapisan tengahnya ya. Nanti kita lihat Ibu tunjukkan bagaimana sih bentuk dari lumut kerak itu ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan tunjukkan bagaimana bentuk dari lichenes atau lumut kerak. Di sini yang akan Ibu tunjukkan yaitu lichenes atau lumut kerak yang menempel pada pohon mangga. Sebetulnya lichenes ini habitatnya bisa di mana-mana gitu ya, bisa di pohon beringin, pohon jambu air gitu ya, atau juga pada batu begitu ya. Nah, ini kalian bisa lebih dekat lihat dari lumut kerak ya. Nah, anak-anak, inilah lichenes atau lumut kerak yang menempel pada batang pohon mangga ya. Di sini kalian lihat lichenes itu kan simbiosis antara jamur dengan ganggang atau alga ya. Di sini kalian lihat yang putih-putih ini adalah jamurnya dan yang hijaunya itu adalah alga, sehingga perpaduan antara putih dengan hijau itu menjadi hijaunya lebih muda. Jadi di sini ada simbiosis mutualisme ya. Hifa dari jamur mengambil air untuk fotosintesis bagi alga, sedangkan alga memberikan sebagian makanannya kepada jamur ya. Nah, sekarang kita lihat peranan lichenes atau lumut kerak. Yang pertama, sebagai tumbuhan perintis atau pionir. Nah, lumut kerak mampu hidup di tempat gersang karena berperan dalam proses pembentukan tanah dengan cara melepaskan fragmen talus yang sangat halus dan melepaskan zat kimia yang dapat melapukan permukaan batuan. Masih ingat kan ya, talus itu belum bisa dibedakan bagian akar, batang, dan daunnya. Kemudian yang nomor 2, sebagai indikator atau petunjuk adanya polusi udara. Jadi lumut kerak atau lichenes ya mampu menyerap sulfur dioksida yang merupakan komponen pencemar udara. Jika pada suatu daerah tidak terdapat lumut kerak, memberikan petunjuk bahwa daerah itu telah terkena pencemaran. Kemudian nomor 3, dalam bidang industri, lumut kerak dimanfaatkan sebagai bahan penyamak kulit, bahan pewarna, dan bahan kosmetik ya. Di daerah tundra, lumut kerak merupakan makanan untuk rusa kutub. Jadi tundra itu di daerah kutub ya. Jadi ini menjadi makanan untuk hewan yang berada di kutub. Nah, itulah materi dari jamur ya. Di sini seperti biasa, supaya kalian lebih mengerti lagi, kalian harus membuat soal-soal. Jadi kalian berlatih ya. Di sini ada 7 soal. Yang pertama, jelaskan minimal 3 ciri jamur dari Basidiomycota. Kemudian nomor 2, jelaskan alasan jamur Deuteromycota disebut fungi imperfecti. Nomor 3, jelaskan minimal 3 manfaat jamur. Nomor 4, jelaskan peranan jamur dalam ekosistem. Dan nomor 5, jelaskan simbiosis yang terjadi pada mikoriza. Nomor 6, jelaskan minimal 3 peranan lichenes. Nomor 7, nah ini karena berkaitan dengan keterampilan ya, jadi kalian, Ibu minta ya, buatlah langkah kerja dalam budidaya jamur. Boleh bebas jenis jamurnya apa saja gitu ya, kalian bisa searching ya, misalnya budidaya jamur tiram atau yang lainnya begitu ya. Seperti biasa, tugas dibuat di buku tulis dan nanti hasilnya diupload ke Google Classroom Classwork ya. Oke, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.